aja. Iya. Kalau record live itu masih yang bikin record itu ya? Ya. Iya di kayaknya yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semua coba itu ya. Audionya nggak ada. Iya, mau di Zoom itu panggil aja sih. Iya audio. Itunya di mana? Ada dari silet Pak. Iya, tadi Pak. Silet tadi Pak. Ada yang di sini. Iya. Yang beli speaker apa? Apa dulu? Media Pak ada Jadi Mau pakai apa? Speaker boleh. ada visual, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada net, ada TV, ada Intense. Was-was. dan investigasi sama Insert ya? Pengen record kan di Zoom mana sih? Terus itu aja Pak medianya Pak. Aman tuh suaranya. Suara. lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak buat naik besok Pak. Mana link Zoomnya dulu ada? Gak ada. Alki itu HP aku. Gitu anjir. Please. Iya. Tes. Depa mau ngapain dong apaan deh? Depa. Mau ngapain? Alvin itu. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Marah sama lu ini. Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh lagi di Bali, jadi lewat Zoom. Nah, nggak jadi fix. Totalnya ada 10 poin. yang di sini ada sekitar Grid. Padri Lampung.
Apa nih itunya? Moderator. Moderator. Nggak mau. Untuk Dua. Kamu pakai juga. Taruh di mana, Wi? Oh, main aja. Oke, ya. Cek. Halo guys. Press room. Lu dari pintu masuk lurus terus lu ketemu bazar gitu kan? Tenda. Nah, iya nanti lu ke kanan. Kan pertigaan tuh. Lu ke kanan. Terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room. Terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Oke. Kabelnya yang mana? Ya. Kabelnya yang mana? dia bilang ini kan kejadiannya ya depan pondok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya atau jalan dulu ya? Iya, yang dekat apa ya? Sekolah yang mau duduk Sama duduk pun.
Lapor kerjaan doang. Ada lapor ya, dibayar. Lapor kerja. Kamu kasih lagi. Cek 1 2 cek. Tinggal di Udah mulai tuh ya. Ya, dari sananya yang ini, yang bisa Coba Pak, sudah siapa Pak? Udah Pak, di situ aja. siapa Pak? Situ aja. Orang ada suara di luar situ. Tuh, kan bagusan gitu. Kami saya mulai rekan-rekan media. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Albi dari RCTI. Kami di sini ada media ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan tindak tersebut. Sekarang seperti apa Pak? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, jadi sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam rangka pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, yang lain. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung ya Pak? Tersangka-tersangka ini ya sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam rumah tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya para tersangka ini Pak di tempatnya Pak ya? Pak, Diana nih, nanya. Langsung ke HM aja. Sebentar karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya ya Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi, WP tadi. Mati. catering dari gue. Kadi, Diana, langsung ke HM. Langsung ke HM nanyanya. Langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga ini. Ulang aja. Ini masukannya lagi ke tadi Pak. Udah masuk ini. Linknya sama nih tadi. Oh, linknya sama Pak. Penting banget sih. Ini udah masuk belum Mas Dimas? Ini baru ya. Ini baru Mas. Link tadi sama Pak sama Bang aku. Apa? Tadi tinggal masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WA. Ya lu. WA Mas. Nah, tuh. Yang ini mana? Iya, dari mana? Obat itu. Dari awal masuk situ. Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin dong. Gimana Mas? Gimana sih? Halo. Pin. Gue nggak tahu caranya. Pak, izin nanya dari Selendra Pagi Trans 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey untuk korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat beli jet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas saya dengar, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai penggunaan aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis ya, terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita melakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk HMM ya, kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tapi untuk perkara atas nama tersangka AR ini belum ada penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bercuma ini. Coba ditanya Coba kita tanya terus.
Dipin coba di. Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak. Ini Ini semua Pak, ya tentang kejahatan dalam waktu itu opsinya seperti apa dan mungkin akan membuat jamaah lebih banyak Oke, saya paham. Jadi ini apakah perjalanan makan? Iya. Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang. Ya, yang khusus untuk KM yang kita tahu dari itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Lima. Ya, kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk SR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang tersebut digunakan saat kita, sehingga dengan perkara yang terkait dengan HM ini ada penampilannya dengan HRM yang kita akan berhari lalu, ya, tersangka yang 15. Ya, jadi uang yang sebagian mereka yang mendapatkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk pendirian jasa ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini dari CD dan untuk kepentingan pribadi. ada kemungkinan artis lain akan terseling aja nggak Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi tim penyidik masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita lihat saja. Istri dari HM apalagi antara HM dan HKM saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mengumpulkan uang untuk kepentingan KSR, tetapi pakai di lapangan adalah uang tersebut yang digunakan untuk kepentingan bisnis misalnya, dan sebagian digunakan untuk kepentingan. Tapi yang istrinya hasilnya sendiri dia akan mengatakan aku berapa dibanding orang suami sejak awal menikah mungkin. Kalau sejauh itu tidak sampai jauh itu ya. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apa kita kenakan tindak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. kemungkinan akan diperiksa Pak. Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Puspinkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua benar-benar bisa. Tapi pada penegakan Pak, kita kan mulai 2015 sudah for jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses pendidikan sekarang ini adalah penambangan ilegal, ya, yang ditimpa TBK di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan daripada tersangka AMD-nya adalah 2018 dan 2019. Saya mau dari Pak tadi untuk ini ketika berdasarkan bukti apa saja yang temukan oleh kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dan juga solusi yang sudah dapat nilainya Pak. Oke, jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan secara ya. Karena itu adalah konsumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan dari pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang termasuk pada ada lagi?
di dalam tambang mewahnya sendiri Pak milik Rafael. Nanti yang terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti kedepannya melakukan satu perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan negara yang disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka kapolri aset akan dilakukan tindakan-tindakan serupa. Pak, apakah ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan untuk membuat kebutuhan negara? Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan satu penyewaan peralatan prosesing perguruan timah, ya, di wilayah Inti di Timah kita. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi, mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk bekerja sama. Hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang bagian berkemudian berhasil oleh PHM. Itu Oke. tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga pada saat Biasanya dalam waktu 1 minggu ini ya, juga akan dilakukan isolasi dulu, ya, untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu, penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan desa itu. Berarti artinya keluarga belum ada kunjungan ya Pak ya untuk menemui. Ya untuk saat ini kan belum, karena kan baru ditahan kemarin. Ada lagi? Ada lagi deh. Ada lagi. Mana? Udah kejawab. Mungkin lagi saya Agenda selanjutnya Pak seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaannya seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa persiapan yang intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat melakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari kemudian penyidik melakukan satu penanganan sampai 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah melengkung. Harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak awal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, maka pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk penanganan. Tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Tapi sehingga sudah disediakan untuk masuk ke dan lain. Kalau sudah ditahan berarti sudah pernah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. Boleh tahu. Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga yang bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya menegakkan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap harta benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain. penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak? Saya pikir begini, kita kalau melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditemukan kerugian negaranya. Ya, jadi simpel. Yang simpel itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka mendapatkan dari negara. Dari
saya? Ya, teman-teman media sudah berkumpul. Saya hari Senin balik dari Jakarta, sedangkan ada hal-hal yang terkait ditanyakan kami siap menunggu dan saya tanya. Wabarakatuh dan konten santai, salam bahagia dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Gini tadi. Iya kan. Kalau record live itu masih yang bikin record itu ya? Ya. Iya di kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semuanya coba itu ya. Audionya nggak ada. Iya, mau link dulu dong. Panggil aja sih. Iya audionya. Itunya di mana? Ada dari silet kok. Iya, tadi Pak. Sudah tadi Pak. Kalau ada yang di sini, Iya. yang beli ke speaker apa? Apa dulu? Media Pak ada Mau pakai apa? Speaker boleh. ada reviewan, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada net, ada TV, ada Intense. Was-was. dan investigasi sama Insert ya? Pengen link Zoom mana sih? ya Pak, gitu aja Pak medianya Pak. Aman kok suaranya? Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak, buat naik besok Pak. Terus penggunaannya Mana link Zoom-nya dulu ada? Gak ada. Alfi itu HP Alfi. Gitu anjir. Depa mau ngapain dulu depan deh? Depa. Mau ngapain? Alvin itu. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali. Jadi lewat Zoom. Nah, nggak jadi. totalnya ada 10 poin. yang di sini ada sekitar Grid. Padri kalau ke orang
Apa itunya? Moderator. Mahal? Untuk Vamos pakai video. Taruh di mana, Wi? Cek. Halo, boy. Pressroom, lu dari pintu masuk lurus terus lu ketemu bazar gitu kan, tenda. Nah iya, nanti lu ke kanan kan, pertigaan tuh, lu ke kanan terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan pressroom, terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, dia bilang ini kan kejadiannya ya depan pondok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya, nggak tahu jalan apa dulu ya. Iya, yang dekat apa ya? Sekolah yang sama 70. Sama 70.
lapor kerjaan doang. Ada lapor yang dibayar. Lapor kerja. Cek 1 2 cek. Ya, dari sananya yang ini yang bisa orang ada suara virus itu. Tuh, kan bagusan gitu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Abi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan partai keadilan tersebut. Sekarang seperti apa Pak? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas Timah 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, yang lain. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung ya Pak? Tersangka-tersangka ini ya sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam ruang tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya para tersangka ini Pak di tempatnya Pak ya? Pak. Diana nih nanya. Langsung ke HM aja. Sebentar karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya ya Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. Catering dari gue. Kadi langsung ke HM. Langsung ke HM nanyanya. Langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga tuh. Ulang aja. Iya, aduh. Kemarin udah diomong Ini masukannya lagi ke depan kok. Udah masuk ini. Linknya sama nih tadi. Oh, linknya sama Pak. Emang penting banget sih. Ini udah masuk belum Mas? Ini baru ya. Ini baru Mas. Ini tadi sama Pak lama banget aku. Apa? Tadi juga masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WA. Ya lu. WA Mas. Nah, tuh. Yang ini mana? Dari mana? Dari awal Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin dong. Pak, sudah. Gimana sih Mas? Gimana sih? Halo. Pin. Gue nggak tahu caranya. Pak, izin nanya dari Sel Beda Pagi Ras 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey mungkin korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat delijet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas ya dengar, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis ya, terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita lakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk AMM, ya kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tetapi untuk perkara atas nama tersangka AR ini belum ada penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bercuma ini. Coba ditanya sekali.
Dipin coba di. Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak. Ini Ini Pak, Pak, Ya, tentang kejahatan dalam waktu itu korupsinya seperti apa dan mungkin akan membuat jamaah dan membacakan surat. Oke, saya paham. Dari sini, ini apakah perjalanan maka iya? Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang, ya. Yang khusus untuk KM yang kita tahu kemarin itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Bima, ya. Kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat kita, sehingga dengan perkara yang terkait dengan HM ini ada benang merahnya dengan HRM yang kita akan yang lalu, ya, tersangka yang 15, ya. Jadi uang yang sebagian mereka yang mengatakan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk kepentingan CSR ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini DCD dan untuk kepentingan pribadi. Ada kemungkinan artis lain akan bersyarat nggak jelas Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi kepentingan masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita lihat saja. Istilah HM apa lagi? Antara HM dan HKM yang saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mengumpulkan uang untuk kepentingan KSR, tetapi pakai di lapangan adalah uang tersebut yang sudah terbentuk sistem usahanya dan sebagian digunakan untuk Pak, tapi istrinya Hasri sendiri dia mengatakan aku Pak di Pak sejak awal nikah mungkin. Kalau sejauh itu tidak sampai jauh itu ya. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apakah depan kita kenakan tidak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. Kemungkinan akan diperiksa Pak. Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Puspinkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua benar-benar bisa tidak. Tapi pada penegakan Pak, kita kan dari 2012 for jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses pendidikan sekarang ini adalah penambangan ilegal, ya, yang ditimpa TBK di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan daripada tersangka MD-nya pada 2018 dan 2019. Saya mau dan Pak tadi provinsi ini ketika berdasarkan bukti apa saja yang akan temukan oleh kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dan juga solusi yang sudah dapat ditanya Pak. Terima kasih. Oke, jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan secara ya. Karena itu adalah konsumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan dari pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang termasuk baik pada penyidik. Ada lagi?
di dalam tambang yang sendiri Pak milik Harvey. Nanti yang terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah diidentifikasi mulai sekarang. Apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti kedepannya melakukan satu perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan penggeledahan yang disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka memperoleh aset akan dilakukan tindakan-tindakan serupa. Pak, apakah ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan untuk mengeluarkan hubungan kebutuhan negara? Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan suatu penyewaan peralatan proses pengumpulan timah, ya, di wilayah ini di timah kita. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk kemudian sama hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang berbeda berkemudian oleh PHM. Itu tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga pada saat biasanya dalam waktu satu minggu ini ya itu akan dilakukan isolasi dulu ya untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan desa ini. Nanti keluarga belum ada kunjungan nih Pak ya untuk membeli. Ya untuk saat ini kan belum karena kan baru kemarin. Ada lagi? Udah kejawab. Agenda selanjutnya Pak seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaannya seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa persyaratan intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari kemudian penyidik melakukan satu penanganan hampir 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah melengkung. Harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak lokal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk penanganan, tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Tapi pastinya sudah disediakan masuk Kalau sudah ditahan berarti sudah pernah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga yang bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya menegakkan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain. penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak. Saya pikir begini, kita kalau melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang dibutuhkan kerugian negaranya. Ya, jadi simpel. Yang simpel itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka mendapatkan kerugian negaranya dari negara. Dari
Ya, teman-teman media sudah berkumpul. Saya hari Senin balik dari Jakarta, sedangkan ada hal-hal yang lain ditanyakan. Kami siap untuk ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Komite Santi salam bahagia dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Yang gini tadi. Iya. Kalau record live itu yang itu masih yang bikin record itu ya? Iya. Iya di kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lah lu kira gue apa? Ikut. Ini semuanya kecil banget ya. Audionya nggak ada. Iya, mau beli dulu dong. Panggil aja sih. Iya audionya. Itunya di mana? Ada dari sini kok. Iya, kita ini Pak. Senjata kita ini Pak. Iya. Apa dulu? Media Pak. Ada ada reviewan, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada internet, ada TV, ada Intense. Was-was. Intense, dan investigasi sama Insert ya? Pengen lagi Zoom mana sih? ya lah, gitu aja Pak medianya Pak. Aman kok ada suaranya. Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak, buat naik besok Pak. Terus undangannya Mana link Zoom-nya dulu ada? Gak ada. nanti dulu Pak. Alfi itu HP Alfi. Gitu anjir. Depa mau ngapain dulu apaan deh? Depa. Alvin itu. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Ada memang ini. Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali. Jadi lewat susah. Lah, enggak ada TV. Totalnya ada 10 poin. yang di sini ada sekitar Grid. Padri Lampung
Apa itunya? Moderator. Mahal. Ngantuk ya. Dua. Kamu pakai video. Taruh di mana, Win? Oh, lumayan aja. Bosan pakai aja. Ya. Cek. Halo guys. Press room. Lu dari pintu masuk lurus terus lu karena mau bazar gitu kan? Tenda, nah iya nanti lu ke kanan kan pertigaan tuh, lu ke kanan terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room, terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Iya. Kamu yang mana? Kamu yang mana? Dia bilang ini kan kejadiannya ya depan blok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya atau jalan dulu ya? Ada yang dekat apa ya? Sekolah yang mau tujuh Ini sama 70.
lapor kerjaan doang. Ada lapor yang dibayar. Lapor kerja. Kasih lagi. Cek 1 2 cek. Ya, dari sananya yang ini yang bisa Siapa Pak? Sudah siapa Pak? Situ aja. Situ aja. Orang ada suara virus itu. Tuh, kan bagus aja itu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Sebelumnya perkenalkan, saya Albi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan update di dalam tersebut. Sekarang seperti apa? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komunitas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, ya baik. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung ya Pak? Tersangka-tersangka ini ya sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam rumah tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya para tersangka ini Pak di tempatnya Pak ya? Pak. Diana nih. Nanya. Langsung ke HM aja. Sebentar karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya ya Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. WP tadi. Catering dari gue. Kadit, Kadiana, langsung ke HM, nanyanya, langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga. Ulang aja. Ini masukannya lagi ke depan kok. Udah masuk ini. Linknya sama yang tadi. Oh, linknya sama Pak. Emang meeting banget. Ini udah masuk belum Mas? Ini baru ya. Ini baru Mas. Ini tadi sama Pak sama Bang aku. Apa? Tadi ini masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WA. Ya lu. WA Mas. Nah tuh. Yang ini mana? Dari awal Pak, udah Pak. Udah. Pak minta tolong dipin Bang. Pak, sudah. Gimana sih Mas? Gimana sih? Halo. Pak, izin nanya dari Sel Pagi Ras 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey mungkin korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat delijet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas saya dengar, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita lakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk HMM, ya, kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tetapi untuk perkara atas nama tersangka AR itu belum ada penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bergema ini. Coba ditanya
Ipin coba di. Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak. Ini adalah tentang kejahatan dalam waktu itu opsinya seperti apa dan mungkin akan membuat jamaah akan dibacakan surat. Oke, saya paham. Dari ini apakah berjamaah maka iya. Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang. Ya, yang khusus untuk KM yang kita paham kembali itu ya. Beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya, kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat tidak, sehingga perkara yang terkait dengan HM ini ada penampilannya dengan HRM yang kita akan keluar yang lalu, ya, tersangka yang 15, ya. Jadi uang yang sebagian mereka yang menambahkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk kepentingan CSR ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini dari CJ dan untuk kepentingan pribadi. Ada kemungkinan artis lain akan terjadi maju nggak Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi penyidik masih tetap bekerja. Dalam waktu dekat mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita lihat saja. Istri dari HM apakah bisa dalam bidang jamu antara HM dan HKM yang saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mengumpulkan uang untuk kepentingan KSR, tetapi pakai di lapangan adalah uang tersebut dari sejumlah bisnis usahanya dan sebagian digunakan untuk kepentingan. Tapi istrinya Hasri sendiri dia akan mengatakan tapi Pak dipakai produk sini sejak awal menikah mungkin. Kalau sudah dulu mungkin tidak ada jauh ya. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apa kita kenakan tidak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. kemungkinan akan diperiksa Pak? Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Pusminkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi pada penegakan Pak kita kan pada 2012 bulan for jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses pendidikan secara adalah penambangan ilegal, ya, PT Timah TBK di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan dari para tersangka HM-nya adalah 2018 dan 2019. Saya mau dari Pak tadi untuk ini ketika berdasarkan bukti apa saja yang akan temukan oleh penjangkut, kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dugaan korupsi yang terdapat nilainya Pak. Oke, jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan secara ya, karena itu adalah konsumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan di pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang dimaksud oleh penyidik. Ada lagi?
terjadi dalam tambang mewah sendiri Pak milik partai? Nanti yang terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti kedepannya melakukan satu perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan negara yang disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam perkara kapolri aset akan dilakukan tindakan serupa. Pak, apakah ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan untuk mengeluarkan kebutuhan minyak? Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan satu penyewaan peralatan prosesing perubahan timah, ya, di wilayah Inti di Timika. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk bekerja sama. Hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang berbeda berkemudian tersebut oleh PHM. Itu tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga pada saat biasanya dalam waktu satu minggu ini ya itu akan dilakukan isolasi dulu ya untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan biasa itu. Nanti keluarga baru ada kunjungan daripada untuk menunggu. Ya untuk saat ini kan belum karena kan baru ditahan kemarin. Ada lagi? Ada lagi. Udah menjawab. Agenda selanjutnya Pak, seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaan seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa persyaratan yang intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari, mudah-mudahan penyidik melakukan satu penanganan sampai 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah melengkung, harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak awal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk ke dalam, tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Untuk tidak sudah masuk kalau sudah ditahan berarti sudah pernah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga dan bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya penegakan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap harta benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap harta benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain. penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak? Saya pikir begini, kita kalau melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditemukan kerugian negaranya. Ya, jadi simpan. Yang simpan itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka manfaatkan dari negara. Saya
komisi yang gue tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Komite Santi dalam bagian dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Yang gini tadi. Kalau record live itu masih yang bikin record itu ya? Ya. Iya di kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semua coba itu ya? Audionya nggak ada. Iya, mau link Zoom-nya dong. Panggil aja sih. Iya audio. Itunya di mana? Ada dari sila kok. Iya, kita Pak. Senjata kita Pak. Oh, ada yang di sini. Iya. Yang beli ke speaker apa? Apa dulu? Media Pak ada Kalau mau pakai apa? Speaker boleh. ada videoan, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada internet, ada TV, ada Intense. Was-was. dan investigasi sama suka apalagi ya medianya. Insert ya? Pengen link Zoom mana sih? Coba gitu aja Pak medianya Pak. Aman gak suaranya? Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak buat naik besok Pak. Mana link Zoom-nya dulu ada? Gak ada. Alki itu HP aku. Gitu anjir. Please. Terus. Depa mau ngapain dong? Depan deh. Depa. Mau ngapa? Alvin itu. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Marah memang lu ini. Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali, jadi lewat Zoom. Lah, nggak ada TV. Totalnya ada 10 kayaknya. yang di sini ada sekitar Grid. Padri Lampung.
Apa nih itunya? Moderator. Mahal. Untuk dua. Kamu pakai juga. taruh di mana nih? Oh, main aja. Pakai ini guys. Ya. Cek. Halo guys. Press room. Lu dari pintu masuk lurus terus lu ketemu bazar gitu kan? Tenda. Nah, iya nanti lu ke kanan. Kan pertigaan tuh. Lu ke kanan. Terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room. Terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Iya. Kabelnya yang mana? Kabelnya yang mana? Itu mati lagi. Dia bilang ini kan kejadiannya ya depan blok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya atau jalan dulu ya? Ya, yang dekat apa ya? Sekolah yang mau duduk Ini sama duduk pun.
lapor kerjaan doang. Lapor kerja. Cek 1 2 3. Ya, dari sananya yang ini, yang bisa Orang ada suara erosi itu. Tuh, kan bagus aja itu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Abi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan KTP tersebut. Sekarang seperti apa? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya, ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, yang lain. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung, ya, Pak? Tersangka-tersangka ini, ya, sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam rumah tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya para tersangka ini Pak di tempatnya Pak ya? Pak. Diana nih, nanya. Langsung ke HM aja. Sebentar, karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya, ya, Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. Catering dari gue dah. Kadiana langsung ke HM nanyanya, langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga tuh. Ulang aja. Ini masukannya lagi kecil tadi Pak. Udah masuk ini. Linknya sama yang tadi. Oh, linknya sama Pak. Ini udah masuk belum Mas Rimas? Ini baru ya? Ini baru Mas. Ini tadi sama Pak lama banget aku. Apa? Udah tadi ini masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WA. Ya lu. WA Mas. Nah tuh. Yang ini mana? Iya, dari mana? Obat itu. Dari awal satu juta. Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin dong. Pak, sudah. Gimana sih Mas? Gimana sih? Gimana? Halo. Juga nggak tahu caranya. Pak, izin nanya dari Sel Beda Pagi Trans 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey mungkin korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat beli jet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas saya dengar, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai penggunaan aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita melakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk HMM. Ya, kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tetapi untuk perkara atas nama tersangka AR itu belum ada perbedaan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bercuma ini. Bukan bertanya
Dipin coba di. Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak. Ini Pak, Ya, tentang kejahatan dalam waktu itu opsinya seperti apa yang mungkin akan membuat jamaah lebih banyak Al-Quran. Oke, saya paham. Dari ini apakah berjamaah maka iya. Buktinya kita sudah menetapkan 12 orang. Ya, yang khusus untuk KM yang kita paham kembali itu ya. Beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya, kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat itu, sehingga perkara yang terkait dengan HM ini ada penampilannya dengan HRM yang kita akan keluar yang lalu, ya, tersangka yang 15. Ya, jadi uang yang sebagian mereka yang mendapatkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk kepentingan dasar ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini DCG dan untuk kepentingan pribadi. Ada kemungkinan artis lain akan terjadi maju nggak Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi penyidik masih tetap bekerja. Dalam waktu dekat mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini. Kita lihat saja. Istri dari HM apakah bisa dari HM dalam bidang kejahatan. Antara HM dan HKM saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mengumpulkan uang untuk kepentingan KSR, tetapi pakai di lapangan adalah uang tersebut yang sudah bekerja bisnis usahanya dan sebagian juga bekerja. Tapi istrinya hasil sendiri dia akan mengatakan lalu berapa dibanding orang suami sejak awal menikah mungkin. Kalau sudah dulu mungkin tidak sampai jauh itu. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apa kita kenakan tidak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. kemungkinan akan diperiksa Pak? Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Puspinkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua benar-benar bisa. Tapi pada penegakan Pak, kita kan dari 2015 bulan jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses penyidikan sekarang ini adalah penambangan ilegal, ya, PT Timah TBK di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan daripada tersangka MD-nya adalah 2018 dan 2019. Saya mau dari Pak tadi untuk ini ketika mendapat bukti apa saja ya akan temukan oleh kejaksaan, kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dan juga solusi yang sudah dapat Oke, jadi kalau mengenai alat bukti tentu kami tidak bisa menyampaikan secara ya, kami perlu solusi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan di pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang termasuk baik pada itu. Ada lagi?
tidak ada mewahnya lagi Pak milik kafe. Nanti yang terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti ada melakukan satu perampasan dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan penggeledahan yang disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka memperoleh aset akan dilakukan di tindakan serupa. Pak, apakah KPI ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan untuk membuat dengan kebutuhan pribadinya? Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan satu penyewaan peralatan proses struktural timah, ya, di wilayah Inti di Timah Timika. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi, mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk kemudian sama hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang berbeda berkemudian tersebut oleh PHM. Itu tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga harus tahanan. Biasanya dalam waktu satu minggu ini ya itu akan dilakukan isolasi dulu ya untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan desa itu. Berarti rakyat keluarga baru ada kunjungan ya Pak ya untuk menemui. Ya untuk saat ini kan belum karena kan baru tahun kemarin. Ada lagi? Udah jawab. Agenda selanjutnya Pak seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaan seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa besaran intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari keundangan penyidik melakukan satu penanganan sampai 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah berbentuk harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak awal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk penanganan. Tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Untuk tidak disediakan masuk dan lain. Kalau sudah ditahan berarti sudah pernah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. Boleh tahu? Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga yang bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya penegakan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap harta benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap harta benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain. Penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak. Saya pikir begini, kita kalau melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditemukan kerugian negaranya. Ya, jadi simpel. Yang simpel itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka dapat dari negara. Dari negara. Tadi
Berarti menurut saya ya teman-teman media sudah berkumpul. Saya hari Senin balik dari Jakarta, silakan kalau ada hal-hal yang lain ditanyakan, kami siap untuk bertanya. Wassalamualaikum dan proses santi, salam bahagia dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Yang gini tadi. Iya kan. Kalau record live itu masih yang bikin record itu ya? Ya. Iya deh kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semua kecil banget ya. Audionya nggak ada. Iya, mau link dulu dong. Panggil aja sih. Iya audionya. Itunya di mana? Ada dari silet Pak. Iya, tadi Pak. Tadi Pak. Ada yang di sini. Iya. Yang speaker apa? Apa dulu? Media Pak ada Mau pakai apa? Speaker boleh. ada Vivian, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada net, ada TV, ada Intense. Was-was. dan investigasi sama Insert ya? Pengen link Zoom mana sih? Udah, gitu aja Pak medianya Pak. Aman gak suaranya? Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak, buat naik besok Pak. Mana link Zoomnya dulu ada? Gak ada. Alfi itu HP Alfi. Gitu anjir. Please. Tes. Depa mau ngapain dong? Kenapa Anda? Depa. Alvin itu. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali, jadi lewat susah. Lah, nggak jadi. Totalnya ada 10 poin. yang di sini ada Grid. Padri, kalau
Apa nih itunya? Moderator. Mahal. Untuk Mau pakai video. tahu gimana nih? Cek. Halo guys. Press room. Lu dari pintu masuk lurus terus lu ketemu bazar gitu kan? Tenda. Nah, iya nanti lu ke kanan. Kan pertigaan tuh. Lu ke kanan. Terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room. Terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Dia bilang ini kan kejadiannya ya depan blok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Blok atau jalan dulu ya? Ya, yang dekat apa ya? Sekolah yang mau 70. Sama 70.
lapor kerjaan doang. Lapor kerja. Cek 1 2 cek. Ya, dari sananya yang ini, yang bisa Orang ada suara Indonesia itu. Tuh, kan bagus aja itu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Albi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan tindak pidana tersebut. Sekarang seperti apa? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, ya baik. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung ya Pak? Tersangka-tersangka ini ya sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam rumah tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya para tersangka ini Pak ditempatkan Pak ya? Pak. Diana nih. Langsung ke HM aja. Sebentar karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya ya Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. Catering dari gue. Kadi, Kadiana langsung ke HM, langsung ke HM nanyanya, langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga ini ulang aja. Kemarin udah ngomong Ini masukannya lagi tadi Pak. Oh, udah masuk ini. Linknya sama nih tadi. Oh, linknya sama Pak. Videoin aja. Ini udah masuk belum Mas Rimas? Ini baru ya. Ini baru Mas. Beli tadi sama Pak lama banget aku. Apa? Tadi ini masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WA. Ya lu. WA Mas. Nah, tuh. Yang ini kanan. Iya, dari mana? Obat itu. Dari awal satu Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin dong. Sudah. Gimana sih Mas? Gimana sih? Gimana? Halo. Pin. Gue nggak tahu caranya. Pak, izin nanya dari Sel Pagi Trans 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey mungkin korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat beli jet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas ya, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai penggunaan aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis ya, terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita lakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk HMM ya, kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tetapi untuk perkara atas nama tersangka AR ini belum ada penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bergema ini. Coba kita
Dipin coba di. Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak? Ini Pak, Ya. tentang kejahatan dalam waktu itu opsinya seperti apa dan mungkin akan membuat jamaah lebih banyak Oke, saya paham. Jadi ini apakah berjalan maka iya. Buktinya kita sudah menetapkan 12 orang. Ya, yang khusus untuk KM yang kita tahu dari itu ya. Beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya, kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat itu, sehingga perkara yang terkait dengan HM ini ada penantiannya dengan HRM yang kita akan keluar yang lalu, ya, tersangka yang 15. Ya, jadi uang yang sebagian mereka yang memanfaatkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk kepentingan CSR ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini dari CJ dan untuk kepentingan pribadi. ada kemungkinan artis lain akan terjadi maju nggak Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi penyidik masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita lihat saja. Istri dari HM apakah bisa dari HM dengan orang dalam bidang penjahat. Antara HM dan HKM yang saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mengumpulkan uang untuk kepentingan KSR, tetapi pakai di lapangan adalah uang tersebut yang digunakan untuk bisnis usahanya dan sebagian digunakan untuk Tapi yang istrinya Hasri sendiri dia mengatakan tapi Pak tiba-tiba suami sejak awal menikah mungkin. Kalau sejauh itu tidak sampai jauh itu ya. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apa kita kenakan tidak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. kemungkinan akan diperiksa Pak? Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Puspinkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua benar-benar itu bisa terjadi. Tapi pada ledakan Pak, ledakan pada 2015 dan polisi jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses penyidikan sekarang ini adalah penambangan ilegal, ya, PT Timah TBK di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan daripada tersangka AMD-nya adalah 2018 dan 2019. Saya awal dari tapi tadi untuk ini ketika berdasarkan bukti apa saja saya temukan oleh kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dan juga solusi yang dapat nilainya Pak. Terima kasih. Oke, jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan gambar kepada media. Karena itu adalah konsumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan di pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang termasuk baik pada itu. Ada lagi?
terjadi dalam tambang mewah sendiri Pak milik apa? Nanti yang terkait dengan pemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau ada melakukan perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan penggeledahan yang disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka kapolri aset akan dilakukan di tindakan serupa. Pak, apakah PI ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat dengan kebutuhan pribadi? Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan satu penyewaan peralatan proses struktural timah, ya, di wilayah mungkin di timah kita. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi, mengkondisikan ada semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk kemudian sama hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang berbeda kemudian berhasil oleh PHM. Itu tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga pada saat biasanya dalam waktu satu minggu ini ya itu akan dilakukan isolasi dulu ya untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan desa itu. Berarti rakyat keluarga belum ada kunjungan nih Pak ya untuk menemui. Ya untuk saat ini kan belum karena kan baru ditahan kemarin. Ada lagi? Ada lagi. Udah menjawab. Mungkin agenda selanjutnya Agenda selanjutnya Pak seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaan seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa besar kegiatan intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari kemudian penyidik melakukan satu penanganan hampir 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah mulai bentuk, harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak awal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk persidangan, tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Tapi tidak sudah masuk Kalau sudah ditahan berarti sudah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. boleh tahu. Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga yang bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya penegakan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain. penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak? Pak. Saya pikir begini, kita kalau melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditimbulkan kerugian negaranya. Ya, jadi simpel. Yang simpel itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka mendapatkan dari negara. Dari
Ya, teman-teman media sudah berkumpul. Saya hari Senin balik lagi Jakarta. Silakan kalau ada hal-hal yang lain ditanyakan, kami siap untuk ditanya. Wassalamualaikum dan proses santi, salam bahagia dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Yang gini tadi. Iya kan. Kalau record live itu yang itu masih yang bikin record itu ya? Mungkin. Iya di kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semua coba gitu ya? Audionya nggak ada. Iya, mau link Zoom-nya tuh. Panggil aja sih. Iya audionya. Itunya di mana? Ada dari silet kok. Iya, tadi Pak. Tadi Pak. Ada yang di sini. Iya. Yang speaker apa? Apa dulu? Media Pak ada Mau pakai apa? Speaker boleh. ada Bijuan, Ada Grid ID, ada Grid ID, Udahlah semua. Intense, ada Net, ada TV, ada Intense. Was-was. dan investigasi sama suka apalagi ya medianya. Insert ya? Pengen link Zoom mana sih? Udah gitu aja Pak medianya Pak. Aman gak ada suaranya? Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Nanti ya. Iya Pak buat naik besok Pak. Mana link Zoom-nya dulu ada? Gak ada. Alfi itu HP Alfi. Gitu anjir. Please. Terus. Depa mau ngapain dong? Kenapa Anda? Depa. Mau ngapain? Alvin itu lu ngomong suaranya aman ya? Marah sama lu ini. Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali, jadi lewat Zoom. Nah, nggak jadi pick. Totalnya ada 10 kayaknya. yang di sini ada Grid. Padri, Lampung.
Apa nih itunya? Moderator. Mahal. Untuk Dua. Mau pakai video. taruh di mana, Win? Cek. Halo guys. Press room. Lu dari pintu masuk lurus terus lu ketemu bazar gitu kan? Tenda. Nah, iya nanti lu ke kanan. Kan pertigaan tuh. Lu ke kanan. Terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room. Terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Oke. Kabelnya yang mana? Kabelnya yang mana? Itu mati lagi. Dia bilang ini kan kejadiannya ya depan pondok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya atau jalan dulu ya? Iya, yang dekat apa ya? Sekolah yang mau duduk Ini sama duduk pun.
apa akor kerjaan doang. Ada lapor buka aja. Akor kerja. Cek 1 2 cek. Ya, dari sananya yang ini, yang bisa Situ aja. Orang ada suara erosi itu. Tuh, kan bagus aja itu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Albi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan tindak pidana tersebut. Sekarang seperti apa Pak? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, yang lain. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung ya Pak? Tersangka-tersangka ini ya sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam rumah tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya, para tersangka ini Pak, ditempatkan Pak ya? Pak. Diana nih. Langsung ke HM aja. Sebentar karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya ya Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. Catering dari gue. Kadi. Kadiana. Langsung ke HM. Langsung ke HM nanyanya. Langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga ini. Ulang aja. Ini masukannya Udah masuk ini. linknya sama yang tadi. Oh, linknya sama Pak. Penting banget sih. Ini udah masuk belum Mas Rimas? Ini baru ya. Ini baru Mas. Beli tadi sama Pak lama banget aku. Apa? Tadi ini masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WA. Ya lu. WA Mas. Nah, tuh. Yang ini mana? Iya, dari mana? Obat dulu. Obat dulu. Dari awal satu juta. Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin dong. Gimana sih Mas? Gimana sih? Gimana? Halo. Pin. Ini nggak tahu caranya. Pak, izin nanya dari Selera Pagi Trans 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey untuk korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat delijet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas saya dengar, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai penggunaan aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis ya, terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita lakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk HMM ya, kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tetapi untuk perkara atas nama tersangka AR ini belum ada penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bergema ini. Bukan budaya itu Pak.
hidupin coba di. Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak. Ini sebenarnya tentang kejahatan yang maka itu opsinya seperti apa dan mungkin akan membuat jamaah lebih banyak Oke, saya paham. Jadi ini apakah berjamaah maka iya. Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang. Ya, yang khusus untuk KM yang kita tahu dari itu ya. Beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah. Ya, kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan? Nah, tetapi setelah kita deteksi uang tersebut digunakan saat itu, sehingga dengan perkara yang terkait dengan HM ini ada penampilannya dengan HRM yang kita akan keluar yang lalu, ya, tersangka yang 15. Ya, jadi uang yang sebagian mereka yang mendapatkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk kepentingan CSR ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini DCD dan untuk kepentingan pribadi. ada kemungkinan artis lain akan terjadi maju nggak Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi penyidik masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita lihat saja. Istri dari HM kalau bisa dari HM orang dalam bidang jahat. Antara HM dan HKM saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mau menyebut uang untuk kepentingan KSR, tetapi pakai di lapangan adalah uang tersebut dari sejumlah bisnis usahanya dan sebagian digunakan untuk Tapi yang istrinya Hasri sendiri dia mengatakan harus Pak dipakai banget sejak awal menikah mungkin. Kalau sejauh itu tidak ada jauh yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apa kita kenakan tidak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. kemungkinan akan diperiksa Pak. Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Pusminkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua benar-benar bisa. Tapi pada penegakan Pak kita kan dari 2015 polisi jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses penyidikan sekarang ini adalah penambangan ilegal, ya, PT Timah Tbk di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan dari para tersangka HM-nya adalah 2018 dan 2019. Saya awal dari mereka tadi untuk ketika mendapat bukti apa saja yang akan temukan oleh kejaksaan, kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dugaan korupsi ini sudah dapat Oke, jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan secara media. Kami adalah konsumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan di pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang termasuk baik pada itu. Ada lagi?
bekerja di dalam tambang mewah yang sendiri Pak, milik Akeh. Nanti yang terkait dengan pemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti kedepannya melakukan satu perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan penggeledahan yang disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka kapolri aset akan dilakukan tindakan-tindakan serupa. Pak, apakah ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan untuk membuat dengan kebutuhan negara? Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan satu penyewaan peralatan prosesing perguruan timah, ya, di wilayah Inti timah kita. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi, mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk bekerja sama. Hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang berbeda berkemudian berhasil oleh PHM. Itu tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga pada saat biasanya dalam waktu satu minggu ini ya juga akan dilakukan isolasi dulu, ya, untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan desa ini. Nanti keluarga belum ada kunjungan nih Pak ya untuk menemui. Ya untuk saat ini kan belum, karena kan baru ditahan kemarin. Ada lagi? Satu lagi deh. Ada lagi. Mana? Udah jawab. Agenda selanjutnya Pak seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaan seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa besar kegiatan intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari kurang penyidik melakukan satu penanganan sampai 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah melengkung. Harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak awal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk ke dalam, tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Untuk tidak sudah masuk Kalau sudah ditahan berarti sudah pernah disediakan oleh Kejaksaan Agung. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. boleh tahu. Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga yang bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya penegakan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Tadi pencarian terhadap benda, penyitaan, penggeledahan, termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain. penyitaannya sesuai dengan kerugian negara Pak? Pak. Saya pikir begini, kita kalau melakukan penyitaan ya terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditentukan kerugian negaranya. Ya, jadi simpel. Yang simpel itu adalah berapa yang mereka menikmati, berapa yang mereka mendapatkan kerugian negara dari negara. Tapi
Kami siap untuk boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Komite Cantik, salam bahagia dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Yang gini tadi. Kalau record live itu masih yang bikin record itu ya? Iya di kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semua kecil gitu ya? Audionya nggak ada. Iya, mau link Zoom-nya dong. Panggil aja sih. Iya audionya. Itunya di mana? Ada dari silet Pak. Iya, tadi Pak. Silet tadi Pak. Kalau ada yang di sini, Iya. yang belum ke speaker apa? Apa dulu? Media Pak ada Mau pakai apa? Speaker boleh. ada visual, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada internet, ada TV, ada Intense. Was-was. dan investigasi sama Insert ya? Pengen link Zoom mana nih? Jelas, itu aja Pak medianya Pak. Aman gak suaranya? Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak, buat naik besok Pak. Mana link Zoom-nya dulu ada? Gak ada. Alki itu HP aku. Gitu anjir. Peace. Terus. Depa mau ngapain dong depan deh? Depa. Mau ngapain? Aku nih. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali. Jadi lewat Zoom. Nah, nggak jadi Pi. Totalnya ada 10 poin. yang di sini ada Grid. Padri, Lampung.
Apa nih itunya? Moderator. Mahal. Untuk Dua. Kamu pakai video. kalau gimana nih? Main aja, bosan pakai ini ya. Cek. Halo guys. Classroom, lu dari pintu masuk lurus terus lu pernah mau bazar gitu kan? Tenda, nah, iya nanti lu ke kanan, kan pertigaan tuh, lu ke kanan, terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room, terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Oke. Kamu boleh yang boleh. Kamu boleh. Dia bilang ini kan kejadiannya ya depan pondok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya, nggak tahu jalan dulu ya. Iya, yang dekat apa ya? Sekolah yang mau duduk Ini sama duduk pun.
Apor kerjaan doang. Ada apa ya? Apor kerja. Cek 1 2 cek. Ya, dari sananya yang ini, yang bisa Orang ada suara erosi itu. Tuh, kan bagusan gitu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia bagi kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Albi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan tindak pidana tersebut. Sekarang seperti apa? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, jadi sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya, ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, yang lain. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung, ya, Pak? Tersangka-tersangka ini, ya, sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam ruang tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya para tersangka ini Pak ditempatkan Pak ya? Pak. Diana nih nanya. Langsung ke HM aja. Sebentar, karena koneksi di sini lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya, ya, Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. Catering dari gue. Kadiana langsung ke HM. Langsung ke HM nanyanya. Langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga tuh. Ulang aja. Kemarin udah ngomong Ini masukannya lagi ke tadi Pak. Udah masuk ini. Linknya sama nih tadi. Oh, linknya sama Pak. Penting banget sih. Ini udah masuk belum Mas Dimas? Ini baru ya. Ini baru Mas. Ini tadi sama Pak lama baru aku. Apa? Tadi tinggal masuk situ lagi. Ya lu Mas, ya lu. Ya Mas. Nah, tuh. Yang ini mana? Dari awal satu Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin dong. Gimana sih Mas? Gimana sih? Gimana? Halo. Pin. Gue nggak tahu caranya. Pak, izin nanya dari Sel Beda Pagi Trans 7. Ini kan yang dilakukan sama Harvey mungkin korupsinya kan katanya sejak 2015 ya Pak, sebelum nikah. Nah, aset yang bakal disita apa aja? Kan sempat beli jet dia buat anak-anak juga dan apart mewah ya Pak. Apa aja yang akan disita dan keterlibatan istrinya Sandra Dewi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini suaranya nggak jelas saya dengar, tapi dikit-dikit bisa saya pahami bahwa yang ditanyakan itu mengenai aset. Jadi untuk perkara ini, ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua rilis ya, terkait dengan alat berat, ya, depo yang digunakan hampir 100 depo kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita melakukan penggeledahan dan penyitaan khusus untuk AMM ya, kita sudah sampaikan tadi melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang dikasihkan di rumahnya bersangkutan. Tapi untuk perkara atas nama tersangka AR ini belum ada penggeledahan penyitaan. Mungkin dalam waktu dekat tim penyidik akan melakukan hal tersebut. Pak, kejahatan yang dilakukan oleh Harvey itu seperti gimana sih Pak? Korupsinya akan lebih luas dan berjamaahnya lebih banyak atau seperti apa nih Pak? Ini suaranya agak bergema ini. Coba kita
Pertanyaannya, nggak usah pakai mic ya Pak. Ini semua tentang kejahatan dalam bangsa itu opsinya seperti apa dan mungkin akan membuat jamaah akan dibacakan surat. Oke, saya paham. Jadi ini apakah perjalanan maka iya. Buktinya kita sudah menetapkan 16 orang, ya. Yang khusus untuk KM yang kita tahu dari itu ya, beberapa modus operandinya adalah mereka mengumpulkan para penambang ilegal di lahannya milik PT Timah, ya. Kemudian mereka berusaha juga mengumpulkan beberapa PT yang punya senjata, ya, untuk yang tadi yang ilegal tadi untuk nyewa senjata dan nyewa alat. Nah, dari kegiatan tersebut mereka mengumpulkan sejumlah uang, ya, yang nantinya digunakan untuk CSR, ya kan. Nah, tetapi setelah kita deteksi uang-uang tersebut digunakan saat kita, sehingga perkara yang terkait dengan HM ini ada penampilannya dengan HRM yang kita akan yang lalu, ya, tersangka yang 15, ya. Jadi uang sebagian mereka yang mendapatkan, sebagian diserahkan kepada HRM, dan untuk penilaian dasar ternyata HRM juga menggunakan untuk kepentingan usaha dalam ini DCD dan untuk kepentingan pribadi. Ada kemungkinan artis lain akan terselang nggak jelas Pak? Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi tim penyidik masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap kita. Kita lihat saja. Istri dari HM apalagi bisa antara HM dan HKM saya bilang itu ada hubungan kerjasama dan ada benang merahnya, ya. Mereka sama-sama tadi mau menurut uang untuk kepentingan KSR, tapi pakai di lapangan adalah uang tersebut yang digunakan untuk bisnis usahanya dan sebagian digunakan untuk Tapi yang istrinya Hasri sendiri dia akan mengatakan kalau Bapak dibatalkan sejak sejak awal menikah mungkin. Kalau sejauh itu tidak sampai jauh itu. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab, apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memberikan keuangan negara dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu yang kita teliti dari para tersangka yang telah kita tetapkan. Kalau misalnya nanti melebar ke depan, apa kita kenakan tindak pidana pencucian uang, itu nanti penyidik yang menentukan. kemungkinan akan diperiksa Pak. Nah, kita belum bisa bicara kemungkinan karena Pusminkum itu bicara apa yang sudah dilakukan. Semua pencucian itu bisa. Tapi pada penegakan Pak kita kan pada 2015 for jamaah. Benar. Jadi yang kita lakukan satu proses pendidikan sekarang ini adalah penambangan ilegal, ya, PT Timah TBK di tahun 2015 sampai 2022. Sedangkan keterlibatan dari para tersangka HM-nya adalah 2018 dan 2019. Saya mau dari Bapak tadi untuk ini ketika melaksanakan bukti apa saja yang akan temukan oleh kemudian untuk keseluruhan kerugian negara kasus dan korupsi yang sudah Oke, jadi kalau mengenai alat bukti ini tentu kami tidak bisa menyampaikan secara media. Kami perlu asumsi dari teman-teman penyidik untuk kepentingan pemberkasan dan kepentingan persidangan nanti pengadilan. Satu itu. Kedua, berapa nilai korupsi secara keseluruhan dari perkara ini? Ya, menurut perhitungan penyidik sementara sekitar 271 triliun. Ya, itu termasuk kerugian negara dan perekonomian negara. Jadi penyidik ini menghitung juga dampak terhadap korupsi, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dampak terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari penambangan ilegal yang termasuk baik pada itu. Ada lagi?
di dalam tambang-tambangan sendiri Pak milik apa? Nanti yang terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti kedepannya melakukan satu perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan penggeledahan yang perlu disebutkan atau terkait dengan PPU pasti penyidik dalam rangka kapolri aset akan dilakukan tindakan-tindakan serupa. Pak, apakah ini yang memberikan instruksi kepada perusahaan untuk membuat dengan kebutuhan Ya, dari hasil fakta yang ditemukan oleh teman-teman di sini tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengumpulkan penambang-penambang ilegal, ya. Kemudian dari penambang ilegal diarahkan untuk melakukan satu penyewaan peralatan prosesi struktural timah, ya, di wilayah Inti di Timah Timika. Kemudian tersangka juga melakukan suatu komunikasi, mengkondisikan agar semester yang dimiliki beberapa PT yang ada di sana untuk bekerja sama. Hasil dari yang mereka lakukan itu kemudian menghasilkan CSR yang lalu berkemudian tersebut oleh PHM. Itu tahanan sendiri bisa dijemput oleh keluarga pada saat biasanya dalam waktu satu minggu ini ya juga akan dilakukan isolasi dulu, ya, untuk adaptasi mereka terhadap di tempat mereka ditahan. Kemudian setelah 2 minggu penyidik akan memberikan kebijakan untuk dapat dukungan daripada keluarga dan desa itu. Nanti artinya keluarga belum ada kunjungan ya Pak ya untuk menunggu. Ya untuk saat ini kan belum, karena kan baru kemarin. Ada lagi? Ada lagi deh. Ada lagi. Mana? Udah kejawab. mungkin agenda Agenda selanjutnya Pak seperti apa nanti? Pemeriksaannya, agenda selanjutnya pemeriksaannya seperti apa nanti? Oke, penyidik Kejaksaan Agung ya sampai saat ini telah melakukan beberapa persiapan yang intensif. Agendanya adalah bagaimana perkara ini bisa selesai dalam pemberkasan dan cepat dilakukan persidangan. Sehingga dalam waktu 20 hari ke depan, dalam waktu 20 hari kemudian penyidik melakukan satu penanganan sampai 2 bulan atau 3 bulan ke depan, perkara ini sudah beruntung harapannya adalah sudah selesai sampai selesai. Pak, tersangka sudah didampingi pihak awal. Begini, kalau status seseorang sebagai tersangka, ya, baik didampingi atau tidak, maka pada saat proses pemeriksaan dia sebagai tersangka, tentu kita menyediakan penasihat hukum. Kalau mereka tidak membawa pada saat kita masuk penanganan, tapi kalau mereka sudah membawa, tentu tidak jadi masalah buat penyidik melakukan pemeriksaan. Untuk sehingga sudah masuk Kalau sudah ditahan berarti sudah disediakan oleh Kejaksaan. Ya, kalau sudah ditahan berarti ada proses pemeriksaan tersangka. boleh tahu. Saya tidak tahu. Silakan tanya sendiri kepada keluarga dan bersangkutan atau tanya kepada penyidik. Ya tentu sekarang setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan dilakukan upaya menegakkan hukum termasuk penahanan, dan penyidik tentu melakukan upaya-upaya proses penyitaan aset tracing terhadap benda dari para tersangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka aset tersebut. Aset tracing
Sudah, berarti boleh saya? Ya, teman-teman media sudah berkumpul. Saya hari Senin balik lagi di Jakarta. Silakan kalau ada hal-hal yang terkait ditanyakan, kami siap untuk ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Komite Santi, salam bahagia dan salam menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Oke, yang gini tadi. Iya. Kalau record live itu yang itu masih yang bikin record itu ya? Iya. Iya di kayaknya. Yang record dari Zoom-nya. Suaranya masih di mute. Masih di mute di. Tuh. Ini di situ. Lalu kira gue apa? Ikut. Ini semuanya kecil banget ya. Audionya nggak apa aja. Iya, mau di dunia tuh. Iya audio. Itunya di mana? Ada dari sila kok. Iya, kita ini Pak. Senjata kita ini Pak. Iya. Apa dulu? Media Pak. Ada ada reviewan, Ada Grid ID, ada ID, Udahlah semua. Intense, ada net, ada TV, ada Intense. Was-was. Intense, dan investigasi sama Insert ya? Pengen kok link Zoom mana sih? Udah, gitu aja Pak medianya Pak. Aman gak suaranya? Suara. Lagi konekin speaker dulu. Ya? Berapa? Jam berapa? Iya. Allah Akbar. Iya Pak, buat naik besok Pak. Terus undangannya Mana link Zoomnya dulu ada? Gak ada. saya sekali itu nanti dulu Pak masih mau audio di oke Pak. Alfi itu HP apa? Gitu anjir. Depa mau ngapain dong depan deh? Depa. Mau ngapain? Alvin itu. Lu ngomong. Suaranya aman ya? Ada memang ini. Kenapa? Di Bali. Di Bali. Oh, lagi di Bali. Jadi lewat Sunda. Nah, nggak ada TV. Totalnya ada 10 poin. yang di sini ada sekitar Grid. Padri, kalau
Apa itunya? Moderator. Mahal. Untuk Kamu pakai video. taruh di mana? Oh, lumayan aja. Pakai ini biar. Cek. Halo guys. Press room. Lu dari pintu masuk lurus terus lu ketemu bazar gitu kan? Tenda. Nah, iya nanti lu ke kanan. Kan pertigaan tuh. Lu ke kanan. Terus lu lihat ke kanan terus ada tulisan press room. Terus sebelahnya ada pintu kaca, masuk ke pintu kaca itu. Nah, Iya. Kabelnya yang mana? Kabelnya yang mana? Dia bilang ini kan kejadiannya ya depan blok. Ya. Lewat belakang ya Pak? Iya, nggak tahu jalan apa dulu ya. Ya, yang dekat apa ya? Sekolah yang mau 70 Ini sama 70.
Pakor kerjaan doang. Ada apa yang dibayar? Pakor kerja. Cek 1 2 cek. Ya, dari sananya yang ini, yang bisa Orang ada suara erosi itu. Tuh, kan bagusan itu. Bisa dimulai rekan-rekan media? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Ya, saya sudah melakukan press conference pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan media tanya jawab langsung apa yang ingin diketahui. Sebelumnya perkenalkan, saya Albi dari RCTI. Nanti di sini ada media yang ingin mengetahui bahwa bagaimana update terbaru setelah ditetapkannya tersangka kasus dugaan update di dalam tersebut. Sekarang seperti apa? Jadi begini, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi, dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis, ya, sorry kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komunitas 5 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya, ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam tahap pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Silakan, yang lain. Artinya seluruh tersangka sekarang masih ditahan di Kejagung, ya, Pak? Tersangka-tersangka ini, ya, sebagian ditahan di rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba, ya, dan ada juga kita tahan di beberapa jaksa negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara, dalam ruang tahanan. Berarti berbeda-beda Pak ya, para tersangka ini Pak, di tempatnya Pak ya? Pak. Diana nih. Langsung ke HM aja. Sebentar, karena koneksi di sini nih lagi buruk, jadi audio dan video Bapak tertunda. Mohon waktunya, ya, Pak. Sedang diperbaiki sama staf Bapak. Kadi. Catering dari gue dah. Kadiana langsung ke HM nanyanya, langsung ke HM nanyanya.
Terus ada kemungkinan istrinya diperiksa apa enggak? HM Harvey. Boleh dijenguk dulu apa enggak? Ada kemungkinan dipanggil juga apa enggak? Diperiksa. Keluarga, istri dan keluarga. Ulang aja. Kemarin udah ngomong di sini ya kayak Ini masukannya lagi ke depan Pak. Udah masuk ini. Linknya sama yang tadi. Oh, linknya sama Pak. Ini udah masuk belum Mas? Ini Mas. Ini baru ya. Ini baru Mas. Ini tadi sama Pak sama Bang aku. Apa? Tadi ini masuk situ lagi. Ya lu Mas, pakai WL. Ya lu. WL Mas. Nah, tuh. Yang ini mana? Dari mana? Dari awal satu Pak, udah Pak. Udah. Pak, minta tolong dipin Bang. Pak, sudah. Gimana sih Mas? Gimana sih? Gimana? Halo. Pak, izin nanya dari Sel Pagi Trans 7. Ini kan yang